Sambutan dari Ibu Kepala UPTD SNPN 7 Bangkalan kepada Ibu Remelita Ayuwedani, saya persilahkan. Keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita, semoga senantiasa mendapatkan syafaatnya. Ada beberapa momen atau foto atau dokumen yang kami sudah upload di YouTube, di IG dan macam-macam ya. Semuanya sudah lihat ya. Minum dari DMI. Nah, seperti ini ya. Kalau sampean punya di pekarangannya, jadi sebetulnya ibu-ibu saya juga pengurus PKK dulu ya, PKK di Sakramat. Jadi semuanya di pekarangan itu yang paling bagus itu ditanami toga. Jadi toga itu sangat bermanfaat apabila ada putra putrinya sampean sakit, tidak usah membeli. Juga seumpamanya sampean mau beli keluar itu sambil ambil di rumah. Ada kencur, ada laos ya, banyak macam-macamnya. Itu semuanya bermanfaat. Apalagi untuk kayak kencur itu kalau putranya kembung bisa di situ dibikin dari kencur itu. Dan juga ada laos ya. Laos itu bisa dijadikan permen, Bu. Laos jahe itu bisa dijadikan permen. Nah, jadi ini yang jahe merah, ini sama serai ya. Oh ya. Ada telurnya, ada bawang putih. Cuma memang dibikin tiur-tiur seperti itu. Itu yang ada garamnya, Bu ya. Nah, nggak usah pakai vaksin, Bu ya. Karena vaksin itu juga ya kalau sebetulnya penambah makanan itu kalau ada takaran sedikit tidak masalah sebetulnya. Cuman takutnya kita masak ini kita suruh pasang seperti tadi itu ada telur, ada juga mentega, juga ada yang namanya tepung sama. Cuman kalian kasih dari setengah kilo itu kasih cuma 1-2 sendok untuk kanji. Itu yang yang cabai merah itu kanjinya lupa. Tapi kalau anak-anak suka yang keras. Cabai merah sama kalau setengah saya sudah ISO. Saya dibantu oleh Universitas UPN Surabaya. Di sana bagusnya kalau kerja sama ini yang permen sana. Ini sampai nanti bisa bikin dari permen serai, dari bikin permen dari jahe, dari laos ya. Nah seperti ini. Sekarang ini sudah mungkin di masalah toga ada pertanyaan, adik-adik atau ibu-ibu yang di toga pas ya nanti. Nah kalau kismis ini saya mempunyai potensi salak ibu-ibu ya. Salak saya di sana 14 hektar, bukan saya. Ini kelompok begitu. Nah para ibu-ibu seneng enggak? Seneng ya? Enggak nyangka ya? Dari Morkolak Keramat berarti 17, 18 akan bertambah 2 lagi menjadi 19. Nah ini yang patut kita contoh ya ibu-ibu sekalian. Jadi kata kuncinya apa? Memanfaatkan potensi
Olivia? Jadi kita punya banyak tanaman serai, kita punya banyak tanaman laos, kita punya banyak tanaman jahe. Nanti akan kita olah menjadi beberapa macam jenis minuman. Begitu ya? Iya. Jadi kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, benar Bu Ensi. Sesi tanya jawab. Nah, terus nanti supaya menjadi keren, terus takarannya itu seperti apa Ibu? Karena kami memang betul-betul baru bikin permen seumpama Ibu ya. Nah, yang saya ini yang dibuat itu permen salak ya. Nah, jadi saya ulang permen salak dulu ya. Nah, jadi begini, saya bikin permen salak itu, salaknya dikupas, dibuang bijinya, terus dijus. Nah, setelah itu baru kita ngambil seperti pengentalnya itu jelly, jelly atau agar-agar. Nah, di situ saya pasang kalau 1 kilo salak itu jelinya satu jeli itu wadah apa itu yang ya Nutrijel ya situ terus gulanya 1/2 kilo yang salak Bu ya, nanti yang salak ya. Nah, gulanya 1/2 kilo. Jadi saya setelah itu saya aduk sampai kalis. Nah, setelah diaduk sampai kalis, kita panaskan maksudnya di dalam, kalau saya sendiri di oven listrik. Kalau umpamanya tidak punya, ya di panas matahari bisa di situ. Kalau mau bikin seperti ini kan ada ada apa namanya itu? Iya, salah ini Bu. Kan ada gulanya di luar, ya pasang gula di luar. Nah, ini kurangi. Yang tadi itu kalau nggak pasang gula, tambahin gulanya yang di dalam. Dan ada gula. Nanti setelah agak seperti bisa kena iris-iris, saya iris-iris. Ini kan yang sebetulnya kemarin kan saya bikin, tapi masih belum bisa diiris. Ini yang merahnya. Alhamdulillah semuanya di kelas 7B. Wali kelasnya Ibu Sri. Sri siapa? Sri Wahyuni. Ibu mendapatkan ide dari mana mengelola tanaman toga dan salak menjadi minuman dan berbagai makanan? Saya seorang petani, betul ya. Saya seorang petani betul. Di tahun 80 saya sudah punya keluarga. Disitulah saya mempunyai ide bagaimana caranya kita memperoleh uang lah. Kasarnya seperti itu. Itu bahasa petani ya. Di Dusun Keper di sana, ternyata saya di sana bertemu dengan dinas pertanian. Saya lihat di rumah saya ada muncul pohon salak sedikit. Di situlah saya koordinasikan dengan dinas pertanian. Akhirnya dia membina ke tempat saya. Dari pohon salak yang satu tadi itu, saya coba dibuang, itu disuruh buang, coba dibuang, ternyata ada isinya 5. Ya, kenapa tidak kelihatan? Karena rimbun dengan hutan itu ya, tidak kelihatan. Di rumah saya, kalau ada yang kenal di rumah saya dulu itu hutan betul. Sebelum dibawa studi banding, langsung ya, itu rezeki saya sebetulnya. Belum menjadi petani, saya sudah direspon dari kota ke Jakarta, ke Bogor, Jawa Timur, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah lah saya menembak ilmunya. Di sana saya hari Jumat, pasan orang-orang yang laki itu kan banyak itu 2 bis. Yang laki itu ke Jumatan, saya masuk ke kelompok taninya di sana. Di situ saya berbicara, bertanya bagaimana caranya untuk salak itu bisa bisa bagus. Akhirnya di situ saya mempunyai ilmu. Akhirnya saya mau terbang langsung sendirian maunya. Saya mau tambah salak saya di sana. Karena apa? Saya lihat di sana ekonominya bagus. Setelah dibersihin itu ternyata bagus. Di rumah ada 30 rumput, ada 30 pelepah. Jadi sehingga saya nyampe di rumah saya pangkas menjadi 15 pelepah ya. Di situ awalnya ya. Terus dari situ akhirnya jadi 15 pelepah itu, jadi saya ngambil 10 rumput, undang masyarakat ke saya. Jadilah kelompok tani hanya cuman 5 orang. Jadi 5 orang jadi 10. Sehingga jadi 10, akhirnya banyak yang memperbaiki budidaya salaknya. Akhirnya salak ini berserakan. Ya, dijual nggak laku. Itu ya. Dijual semuanya petani kalau sudah banyak yang produksi dijual nggak laku memang, tapi kita harus punya ide adik-adik ya.
bagaimana caranya ngangkat yang berserakan itu, seperti itu. Jadi waktu di situ saya koordinasikan dengan dinas, akhirnya saya cuma dibina ini ya, jadi ya dodol sama ini sama sirup, yang sirup asli ini ada 2. Jadi ini binaan dari dinas pertanian ada 2. Dari situ masih banyak, masih berserakan, petaninya tambah banyak, yang budidaya masih berserakan. Saya angkat menjadi ini. Coba kupas salak itu saya kupas terus saya rebus, ternyata di situ akhirnya menjadi mencoklat terjadilah seperti kurma. Itu saya koordinasikan musyawarah dengan kelompok, dijadikan kurmalak dulu pertamanya ya. Kurmalak ternyata tidak bagus, jadi hanya kurmalak itu hanya sebentar, cuman musyawarah. Jadi akhirnya dijadikan kurma salak. Masih banyak adik-adik lagi, jangan foto di sini, masih banyak lagi. Saya jadikan bijinya, kan dibuang ya bijinya. Dan ini dibuang ya bijinya ini. Jadikan kopi biji salak. Akhirnya meningkat lagi. Masih banyak lagi kita jadikan ini, ada dodol, ada sirup ya, banyak ya. Terus masih banyak. Terakhir ini yang bukan terakhir, coklat. Bagaimana dominan untuk anak-anak, bagaimana anak-anak suka. Kalau salaknya kan kadang nggak suka, terlalu suka. Ini tempatnya dioleh-oleh. Jadi saya menjadikan coklat salak. Gimana rasanya tadi? Dari situ ya, dari situ awalnya saya menjadi usaha olahan yang ada di rumah. Ketika beliau diajak studi banding, sementara bapak-bapak yang lain Jumatan, beliaunya memanfaatkan waktu, tidak hanya menunggu bapak-bapak Jumatan lalu duduk diam manis, tetapi beliaunya langsung masuk ke kelompok tani, banyak bertanya, banyak menggali informasi. Betul tidak? Baik, terima kasih, luar biasa.